Kita masih dalam dunia kita dan kami masih berada di kampus University of California, Berkeley atau UC Berkeley. Nah, ngomong-ngomong soal kampus, ini ada juga mahasiswa-mahasiswa yang aktif itu untuk bergabung mengajar musik untuk anak-anak yang kurang mampu. Nah, ini memang menurut berbagai macam penelitian, musik itu terbukti bisa bisa merangsang kreativitas dan meningkatkan prestasi belajar anak. Iya, dan memang untuk anak-anak di kelas menengah ke atas itu penerimaan terhadap pelajaran di sekolah ternyata lebih bagus kalau mereka main musik. Nah, kita lihat seperti apa pemirsa. Siswa 16 tahun ini seketika jatuh cinta begitu dikenalkan pada trombon. I guess it's the sound and the feel and like how it looked, and it was not ordinary for a girl to play trombone. Selama 5 tahun terakhir, Karina ikut dalam program belajar musik gratis Harmony Project. Misinya adalah membantu anak-anak di pemukiman miskin atau di lingkungan rawan kekerasan agar tetap bersekolah hingga lulus SMA. Ternyata cukup sukses. Since 2008, 93% of our high school seniors have graduated in 4 years and have gone to colleges like Dartmouth, Tulane, NYU. Tambahnya banyak peserta Harmony Project yang mendalami bidang-bidang studi yang sulit. Neuroscience pre-med, civil engineering, medical engineering, cultural anthropology. We even have a Fulbright scholar. It didn't make any sense. Memang banyak yang tidak percaya hingga melihat bagaimana peneliti memasang sensor pada kepala anak untuk mengukur respons mereka terhadap suara sebelum dan sesudah bergabung dengan Harmony Project. Studi ini menyimpulkan anak dari keluarga miskin merespons musik secara berbeda dari teman-teman yang lebih berada. We found that the neural signature for poverty was that the children were processing the details of sounds less precisely. Tapi begitu mulai main musik, dalam 2 tahun terlihat perubahan. Peserta Harmony Project sendiri yakin mereka bukti bahwa musik memang mampu meningkatkan prestasi. After Harmony Project, I get like a new understanding, like going to class, participating, having an open mind discussions, talking with my teacher, and yeah. Tapi tidak sekedar untuk mendongkrak prestasi belajar. Umumnya mereka jatuh cinta pada instrumen yang dimainkan, serta persahabatan yang tumbuh di dalam dan di luar kelas. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Ngomong-ngomong, nah ini ada satu metode yang sebetulnya perlu juga diterapkan di Indonesia, Jurgen. Yaitu mengajarkan anak dengan cara-cara yang menarik. Ya. Ini ada bapak namanya Steve Wolf, dia aktor pemeran pengganti, stuntman. Kalau buat film-film, nah dia ini mengajarkan anak-anak soal science in the movie. Oh, jadi kan suka lihat tuh kalau lagi lari gitu MacGyver atau kok MacGyver gue tua banget kayaknya. Siapa gitu, Rambo gitu, lari banyak api gitu ya. Nah itu sebenarnya kan ada trik-triknya. Ya, itu menerapkan prinsip kimia, prinsip fisika gitu, dan itulah yang diajarkan ke anak-anak sekolah ini. Hari ini siswa disuguhkan pelajaran menarik, demonstrasi pembuatan ledakan. When kids watch something and it makes a connection and they go, "Oh wow, that was really cool." Sebagai stuntman atau aktor pemeran pengganti, Steve sering berada di tengah api atau ledakan. Ia pun ikut menciptakan special effect untuk serial America's Most Wanted dan Law and Order. Tapi menurutnya selama karir 25 tahun, ia sangat jarang berada dalam bahaya sungguhan. What you're seeing that takes place, in 10 or 15 seconds is 3 or 4 weeks of filming. And we film it in little bits and then we edit it together. So in many cases the stunt that you're seeing never actually happened. Steve senang menggunakan proses fisika dan kimia untuk menginspirasi calon ilmuwan muda. Fire, right. Now, can you feel the heat coming off of that? 20 years ago I saw a news piece that the United States had fallen back, not even in the top 20 in science education.
And having watched a man walk on the moon when I was a little kid, I just couldn't believe we'd fallen so far. And so I wanted to get kids excited about learning science. Ia mendirikan Science in the Movies yang mengajarkan siswa trik-trik sains di balik adegan berbahaya dan special effect film. And in the process of a 1-hour show, we are able to show kids over 100 science concepts that they need to know. Selama lebih dari 20 tahun, Steve telah melakukan lebih dari 4.000 demonstrasi sains di berbagai sekolah dan festival iptek di seluruh dunia. Semuanya bersifat interaktif. I want to become a scientist. It was really good. I love that the explosion. I was actually had my mindset on being a basketball player, but I think the special effects thing could be fun. Dalam bukunya The Secret Science Behind Movie Stunts and Special Effects, Steve menjabarkan prinsip dasar kimia dan fisika untuk menciptakan efek yang aman namun mendebarkan. Tambahnya, ketertarikan mempelajari konsep sains itulah yang terpenting, terlepas dari apapun karir yang kelak dipilih sang anak. Dari Manassas, Virginia, tim VOA. Nah, itu tadi Pak Steve Wolf ya. Menarik sekali, memukau. Melihat ekspresi anak-anak tadi senang banget. Iya, terperangah. Nah, sekarang ini udah selesai jalan-jalan kita di UC Berkeley. Thank you buat pemirsa yang udah ikut Semoga kita. bisa menjadi inspirasi buat para mahasiswa di Indonesia ataupun juga calon mahasiswa. Bisa loh sekolah di Amerika dengan cari-cari beasiswa gitu. Manfaat banget. Nah, kalau pemirsa dunia kita ketinggalan acara dunia kita atau acara VOA lainnya. Ya, pengen nonton lagi. Betul, bisa kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com atau kunjungi Facebook Dunia Kita dengan kata kunci Dunia Kita atau mention di @voaDuniaKita. Dan juga email kami di duniakita@voanews.com. Dari kampus UC Berkeley, saya Ariadne Budianto. Saya Jurgen Alivia. Kita pamit dulu. Dadah. Bye-bye.